Halo, selamat malam rekan-rekan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama dengan saya Feby Timotius dari Bara Digital Ministry. Malam hari ini kita akan kembali belajar bersama dengan hambanya Pendeta Daniel Ronda, seorang yang sudah tidak asing buat kita semua, dan teman-teman yang terus diberkati oleh pelayanan dan juga apa yang beliau sampaikan, boleh menuliskannya di kolom komentar. Dan hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang menarik, yaitu tubuh kita sebagai bait Allah. Bolehkah kita bersenang-senang? Nah, itu tentu sesuatu yang juga ditanyakan begitu ya, kalau kita tubuh kita adalah bait Allah, bukankah kita harusnya dalam tanda kutip hidup bukan untuk bersenang-senang dan menikmati? Jadi ini jawabannya, makanya kita akan kupas melalui dan berdasarkan firman Tuhan, karena itu pantengin dari awal hingga akhir. Sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena kehadiran-Mu menolong kami semua, dan di dalam firman-Mu yang sangat jelas untuk kami melihat bagaimana relasi antara tubuh kami sebagai bait Allah yang kudus, yang suci, dan juga yang seringkali kami anggap bertentangan dengan segala sesuatu yang bersifat duniawi ini. Tolong kami supaya hanya berdasar firman-Mu yang akan Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Pendeta Daniel Ronda, berbicara kepada kami. Terima kasih, dan Roh Kudus-Mu rindu untuk memberkati kami, membuat kami mengetahui, dicerahkan, dan juga dibangun di dalamnya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat malam Pak Daniel, saya persilakan Pak. Terima kasih, senang boleh berjumpa kembali dalam acara pelayanan Bara Digital Ministry. Apa kabar? Saya berharap saudara-saudara semua diberkati dan dipelihara, dituntun oleh Tuhan senantiasa. Dan hari ini, sebagaimana yang sudah dihantar dalam pengantar kita pada malam ini, kita akan mengangkat tema tentang tubuh sebagai bait Allah. Bolehkah kita bersenang-senang? Mengapa saya mengangkat akan hal ini? Karena memang ada percakapan yang terjadi di kalangan Gen Z, anak-anak muda saat ini, yang juga disampaikan ke saya, Pak, saya mendengar khotbah sepertinya agak berat kalau jadi orang Kristen ya. Begitulah keluhannya. Saya tanya kenapa? Berarti orang Kristen tidak boleh bersenang-senang kalau dengar khotbahnya Pak Gembala kami. Lalu dia berkata, sebenarnya boleh enggak kita bersenang-senang? Maksudnya apa? Oh, saya sering kita mendengar tentang dilarang merokok, dilarang minum minuman keras. Masa kita nggak boleh minum bir sama teman-teman, bersosialisasi? Kok agak ketat ya, agak keras ya gembala kami. Begitulah saya sering mendengar keluhan generasi muda. Apalagi ada yang juga bilang, Pak, mengapa kita harus berbaju sopan ke gereja? Kita dilarang. Padahal di gereja di luar negeri pernah saya kunjungi, pakaiannya juga ya tidak dipedulikan. Pakaian apa saja boleh datang ke gereja. Bahkan ada yang seksi juga katanya. Begitulah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin juga saudara alami dalam konteks saudara atau pelayanan saudara atau juga dalam kehidupan sehari-hari relasi antara keluarga, orang tua dengan anak. Hari ini kita mau belajar tentang bagaimana sebenarnya teologi tubuh atau tubuh kita itu di dalam perspektif biblical atau Alkitab. Dunia sayangnya hari ini mengajarkan anak-anak muda kita ataupun kita sendiri, dunia mengajarkan bahwa tubuh kita adalah milik pribadi kita. Tubuhku adalah pilihanku. Begitulah kampanye-kampanye di media sosial yang begitu marak yang kita dengar hari ini. Sehingga tubuh dilihat sebagai alat pemuas untuk mencari, memuaskan hasrat makan-makan, kulineran, hiburan, tontonan, kenikmatan, pemuasan hasrat, bahkan akhirnya seksualitas bebas dan seterusnya.
Jadi mereka mengkampanyekan di media sosial, tubuhku adalah pilihanku. Jadi seharusnya tidak ada orang yang mengintervensi apa-apa yang aku lakukan terhadap tubuhku sendiri. Nah, masalahnya bukan soal hal-hal yang berhubungan dengan akhirat atau nanti pada waktu kita bertemu dengan Tuhan. Hari ini berhadapan dengan kita begitu banyak permasalahan sosial yang terjadi akibat dari prinsip itu, yaitu tubuhku adalah pilihanku. Tak heran keluarga-keluarga mengalami banyak masalah karena adanya kecanduan, adanya kasus adiktif, adanya kasus masalah-masalah yang merusakkan dan bahkan kriminal. Hari ini kejahatan akibat daripada pemuasan diri dan hasrat itu telah menjadi masalah besar dalam kehidupan berbangsa kita. Bahkan kita mendengar dan kita melihat bagaimana kecanduan itu mulai merajalela dan menjadi masalah kesehatan mental, yang dimana gereja sekarang mengangkat tema masalah kesehatan mental karena tidak sedikit anak-anak muda kita yang mengalami stres, depresi, bahkan melakukan tindakan-tindakan yang mengerikan seperti bunuh diri dan seterusnya. Jadi ketika dunia dan media sosial mengkampanyekan tubuhku adalah pilihanku, maka ini menjadi tantangan besar bagi kita untuk melihat apa kata firman Tuhan, apa kata Alkitab tentang hal ini. Oleh sebab itu, mari kita melihat teks kita, 1 Korintus 6 ayat 19-20 yang berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ini adalah ayat yang menggambarkan dan konteksnya jelas tentang tubuh kita, bukan tubuh Kristus atau jemaat yang adalah kediaman Roh Kudus. Jelas, hamba-hamba Tuhan, ahli-ahli perjanjian baru seperti Craig Blomberg, Gordon Fee, dan teolog Wayne Grudem menyebut sebagai tubuh individual karena konteksnya jelas. Ini berbicara tentang hal itu. Sehingga kita mau memaknai ayat ini, yang pertama, apa makna biblika, makna Alkitab, tubuh kita sebagai bait Allah. Yang kedua, apa makna teologisnya dan etisnya tentang tubuh kita sebagai bait Allah. Dan tentunya yang ketiga, apa aplikasi praktisnya ketika kita berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan generasi muda kita tentang bolehkah orang Kristen bersenang-senang. Yang pertama, baik apa makna Alkitabiah tentang tubuh sebagai bait Allah. Kita tahu bahwa tulisan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20 diambil dari tipologi perjanjian lama, bahwa bait Allah di dalam perjanjian lama itu adalah tabernakel, tempat tinggal hadirat Allah, pusat kehadiran Allah, tempat yang sangat kudus, dan di dalam tempat yang maha kudus itu hanya boleh imam besar yang masuk ke dalam ruang maha kudus itu, dan itu pun dalam Imamat pasal 16 dikatakan hanya setahun sekali. Di kalimat sederhananya, bait Allah yang ada dalam perjanjian lama adalah bait Allah yang kudus, dan maha kudus ada di dalamnya, tempat tinggal hadirat Allah. Itu sebabnya Yehezkiel 8 mengatakan, jika ada yang mencemari bait Allah, maka itu disebut dosa berat. Jelas sekali betapa seriusnya umat Allah perjanjian lama menjaga bait Allah itu. Namun tipologi ini dipakai oleh Paulus dalam perjanjian baru untuk menjelaskan tentang tubuh kita sebagai bait Roh Kudus, di mana itu dapat dimaknai bahwa lewat kematian dan kebangkitan Kristus Yesus sendiri, bait suci terbelah sehingga hadirat Allah itu tidak lagi terbatas pada bangunan batu
atau bait Allah yang ada di Yerusalem, tetapi ia tinggal, yaitu Roh Tuhan, Allah sendiri, tinggal di dalam kita. Itulah Paulus mengatakan, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Artinya tubuhmu adalah pusat kehadiran Allah, tempat yang harus kamu jaga, yang harus kamu kuduskan senantiasa. Karena kita percaya dalam konteks Rasul Paulus yang lain, Efesus 1 ayat 13 mengatakan bahwa ketika kita percaya kepada Kristus, pada saat itu juga kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Itu artinya Roh Kudus tinggal di dalam kita, bukan hanya menyertai kita, menuntun kita menjadi advokat atau penolong seperti dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17, tetapi dia menjadi pusat dari cara berpikir kita karena dia tinggal di dalam kita. Dia menjadi pribadi yang mengontrol seluruh eksistensi kehidupan kita dan menjadi bagian dalam perjalanan kita sebagai orang percaya, bukan dalam dimensi rohani saja, tetapi seluruh eksistensi tubuh kita, baik tubuh jiwa roh ataupun tubuh dan seluruh kesatuannya. Jadi, semua hal dalam hidup kita adalah bagian penting dari kehadiran Tuhan, dan kemanapun kita pergi, kita sedang membawa hadirat Tuhan. Jadi, setiap yang kita lakukan dengan tubuh kita ini saat ini, sebenarnya kita sedang melakukannya apapun di hadapan Tuhan itu sendiri. Jadi, kita sudah jelas yang pertama tentang makna Alkitab, tentang tubuh kita adalah bait Allah itu sendiri, pusat kehadiran Allah, tempat berdiamnya Tuhan yang mengontrol, memimpin kehidupan kita. Ini membawa kita kepada yang kedua, yaitu konsep teologis dan etis tubuh sebagai bait Allah. Dari paparan 1 Korintus 16 dan 6 dan ayat-ayat lainnya, maka kita mendapatkan pemaknaan teologisnya. Minimal ada dua dalam konteks pembelajaran kita pada malam ini. Yang pertama, tubuh kita bukan milik kita sendiri. Jelas, dalam 1 Korintus 6 ayat 19 tadi, kita mendapat identitas karena tubuh kita telah dibeli dengan harga yang mahal oleh darah Kristus, dan darah itu sangat mahal. Oleh sebab itu, hidup kita ini bukan milik kita. Kita bukan pemilik tubuh kita, tetapi kita pengelola dari tubuh kita. Kita adalah pemelihara tubuh kita yang dipercayakan oleh Tuhan sendiri. Sehingga kita tidak punya otoritas yang mutlak terhadap tubuh kita, tapi kita hanya menjadi seorang yang mengelola, penata layan dari tubuh kita sendiri. Itu hal teologis yang harus kita ingat di dalam kita memaknai tubuh kita sebagai bait Roh Kudus. Itu membawa pemahaman teologis yang kedua, bahwa teologi tubuh berbicara bahwa tubuh kita adalah instrumen kemuliaan Tuhan atau alat kemuliaannya. Dalam teks yang lain, Roma 12 ayat 1, Paulus mengingatkan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. 1 Korintus 10 ayat 31 mengingatkan, apapun yang kamu perbuat, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi, secara teologis, ketika kita bicara tubuh dan segala pilihan-pilihan yang ada waktu kita memutuskan sesuatu, maka pilihan-pilihan itu haruslah kita arahkan sebagai instrumen untuk memuliakan Tuhan, alat untuk kemuliaan Tuhan, sehingga tubuh kita dipanggil untuk mengekspresikan kekudusan, bukan kenajisan, melayani bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk memuaskan hasrat-hasrat kita, kedagingan kita,
termasuk hasrat seksual yang bertentangan dengan firman Tuhan, tetapi untuk mengekspresikan cinta kasih Tuhan di dalam dan melalui tubuh kita. Jadi, teologi tentang tubuh itu berbicara tentang saya tidak memiliki otoritas, tapi semua tubuh saya ini saya pakai untuk kemuliaan Tuhan. Ini bertentangan dengan konsep dunia. Tubuhku adalah pilihanku sendiri. Hakku, otoritasku. Aku mau buat apa? Urusan pribadiku. Kita tidak boleh memiliki seperti itu karena sungguh fatal akibatnya, entah secara rohani maupun secara sosial, bahkan di dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, kita tiba kepada penghujungnya yang ketiga. Aplikasinya, bagaimana kita bisa memuliakan tubuh kita, memuliakan Allah dengan tubuh kita. Pertanyaan pertama tadi yang diarahkan kepada kita, bolehkah kita sebagai orang Kristen bersenang-senang? Saya harus menjawab, dapat kita orang Kristen bersenang-senang dengan tubuh kita, tetapi ada filternya. Ada yang menjadi filter di dalam kita memutuskan untuk melakukan sesuatu tindakan atau bersenang-senang. Apa filter itu? Yang pertama, kita memakai filter kekudusan, yaitu kita menjaga kekudusan. Maka di situ penting dalam kekudusan kita berbicara tentang kesetiaan, kemurnian, dan mengontrol diri, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Misalnya, seorang muda ditanya, bolehkah saya bersenang-senang melakukan pemuasan nafsu seksual dengan bebas? Tentu kita tidak melakukannya karena mengandung risiko dengan kesehatan, mengandung risiko dengan masalah-masalah tanggung jawab, dan terutama masalah-masalah yang berhubungan dengan penyakit, kesehatan yang merusak tubuh kita, yang akhirnya membinasakan dan juga pada akhirnya tidak dapat dipertanggungjawabkan pada akhirnya ketika kita berbicara tentang relasi kita dengan Tuhan. Jadi filter yang pertama adalah kekudusan. Apakah itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan? Itu yang pertama. Filter yang kedua, walaupun saya mengatakan boleh bersenang-senang, tapi ada filter yang kedua, yaitu apakah kita sedang menjaga kesehatan kita? Itu penting. Apakah kita sedang menjaga pola makan kita? Apakah kita ada waktu untuk berolahraga? Apakah kita cukup beristirahat? Ini penting. Jangan sampai kita bekerja tidak pernah beristirahat. Tuhan mau supaya kita hidup seimbang. Jangan juga makan berlebih-lebihan. Kita harus tahu menjaga asupan makanan dalam tubuh kita. Apa yang boleh kita makan? Mungkin nasihat-nasihat di media sosial tentang gula, karbo, dan sebagainya. Kita dengarkan sebagai bagian dari kita menjaga tubuh kita, memelihara tubuh kita. Apakah kita tidak boleh ke restoran? Apakah kita tidak boleh bersenang-senang kulineran? Tentu boleh. Tetapi jaga mana yang harus kita batasi, karena tubuh kita tidak boleh kita puaskan. Karena ada risiko-risiko kesehatan. Semua yang tidak dipelihara memiliki konsekuensi akibat yang fatal kalau kita tidak menjaganya. Kita harus berikutnya tidak menyalahgunakan tubuh kita. Ketika anak muda bicara tentang merokok, meminum alkohol, saya selalu mengingatkan, apa pendapat para dokter? Supaya mereka ada diskusi. Saya tidak mau menghakimi langsung. Lalu mereka berkata, ya tentu itu berbahaya. Apa kata di dalam bungkus rokok itu dikatakan? Sangat merusak kesehatan. Lalu kalau jelas-jelas sudah dikatakan merusak kesehatan, masih pantaskah kita menghisapnya? Masih pantaskah kita meminumnya? Padahal Tuhan mau
kita menjaga tubuh kita karena kita mau menjadi instrumen kemuliaannya. Jadi, kita harus memiliki filter itu. Karena apalagi rokok dan semuanya itu menjadi jembatan, kata seorang ahli medis, untuk masuk kepada dunia yang lebih dahsyat, yaitu dunia narkoba, dunia drugs, dan seterusnya. Jadi filter yang kedua adalah menjaga kesehatan. Filter yang pertama, apakah bertentangan, apakah ini tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, atau jelas-jelas bertentangan. Yang ketiga, filter yang ketiga untuk kita boleh bersenang-senang adalah kita melayani dengan menggunakan tubuh kita. Jadi, kalau saya selalu diekspos dengan satu statement yang mengatakan, ayo nikmati tubuhmu, ayo puaskan. Maka kita juga mengatakan, ayo bersenang-senang dengan melayani. Gunakan tangan ini untuk menolong. Ada istilah bahasa Inggris, make my day. Ketika kita menolong orang lain, kita ada rasa kepuasan, keindahan, kenikmatan, kebahagiaan. Belajarlah menolong. Pasti kita akan merasa kesenangan yang dari Tuhan itu menjadi bagian kita. Percayalah, saya melakukannya. Saya senang menolong orang. Bukan karena supaya saya dipuji, tapi saya merasakan ada sukacita Tuhan. Itu cara kita bersenang-senang. Kita menggunakan hidup kita, tenaga kita untuk terlibat dalam pelayanan gereja, terlibat dalam pelayanan misi, terlibat dalam mission trip misalnya, mission trip ya. Ada gereja-gereja yang pergi ke tempat-tempat untuk menolong orang-orang yang kesusahan. Mulut kita pakai untuk memuji dan menyenangkan Tuhan dan menghindari gosip dan hal-hal yang bersifat toksik. Jadi, ternyata ketika kita ada dalam Tuhan dan menolong orang adalah bentuk kesenangan yang Tuhan berikan juga untuk mendapatkan kebahagiaan dan sukacita itu. Jadi, apakah kita bersenang-senang? Ayo bersenang-senang, tapi gunakan untuk hal-hal yang positif. Yang keempat, filter yang keempat adalah filter di mana kita menjaga penampilan kita. Ada yang bertanya dalam awal percakapan kita, saya bercerita membahas tentang pakaian. Ada yang mengkritik tentang gereja yang membuat aturan berpakaian datang ke gereja. Saya selalu mengingatkan sebelum kita menghakimi gereja itu, maka kita harus melihat konteksnya, di mana kita berada, di daerah mana kita ada. Dan prinsipnya tidak menjadi batu sandungan. Mungkin di barat hal itu biasa. Mungkin karena faktor musim summer, musim panas, di mana mereka perlu mendapat matahari lebih banyak, tidak seperti kita. Tapi dalam konteks kita, mungkin kita sedang dalam konteks mayoritas dari agama lain. Kita perlu menjaga, jangan sampai menjadi batu sandungan. Kita harus memahami hal-hal yang bersifat konteks budaya. Jadi tubuh kita ini memang pilihan saya mau pakai apapun. Tapi Tuhan mengingatkan, kita mau jadikan itu sebagai alat kemuliaannya. Tidak menjadi batu sandungan, bahkan kita menyadari dan menghargai konteks di mana kita berada. Jadi, kita menggunakan pakaian untuk menghormati Tuhan, sehingga tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena kita mau mengekspresikan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi, apakah kita boleh bersenang-senang? Tentu boleh. Tetapi, lihat filternya. Lihat kata-kata firman Tuhan tentang hal itu. Supaya kita menikmati kesenangan yang sejati yang dari Tuhan, yang tidak merusak tubuh kita, yang tidak menghancurkan relasi sosial kita, dan yang tidak juga membuat nama Tuhan rusak dan reputasi gereja hancur gara-gara kita, dan juga tentunya pada akhirnya kita dapat pertanggungjawabkan pada waktu kita bertemu dengan Tuhan. Sehingga filter itu saya ulangi, jaga kekudusan dengan tidak bertentangan dengan
dengan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, jaga kesehatan. Yang ketiga, gunakan untuk melayani, dan penampilan yang sesuai dengan konteks dan tidak pernah menjadi batu sandungan. Jadi sebagai penutup, teologi tubuh kita menurut firman Tuhan bukan soal biologis, bukan sebagai susunan-susunan zat kimia yang hanya terjadi dengan sendirinya. Tentang biologi yang kita harus kuatkan. Tubuh tidak kita harus tidak merupakan otoritas kita, dan tidak harus penuhi hasratnya. Tubuh kita adalah secara teologis adalah tempat Allah berdiam, tempat Roh Kudus berdiam, tempat di mana penyembahan itu terjadi, tempat di mana dunia melihat siapa Tuhan yang kita sembah lewat tubuh kita, lewat hidup kita. Oleh sebab itu, tubuh kita itu harus dikontrol oleh Roh Kudus, dikuasai dan dituntun oleh Roh Kudus. Nah, sebagai penutupnya, pertanyaan untuk saudara, daripada kita menjawab hanya semata-mata fokus kepada bersenang-senang, coba sebelum kita bersenang-senang, kita bertanya pada diri kita, apakah saya sudah memperlakukan tubuh saya sebagai bait Allah? Yang kedua, apakah ada bagian tubuh dan dalam hidup saya sedang mencemari bait Allah itu, bait Roh Kudus itu? Dan yang ketiga, apakah setiap hari, setiap saat, setiap momen saya siap mempersembahkan tubuh saya untuk kemuliaan Tuhan? Inilah jawaban saya. Kiranya Tuhan menolong, dan ini merupakan refleksi dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom. Baik, terima kasih Pak Daniel buat penjelasan yang lengkap dan juga menolong kita untuk semakin melihat kepada diri kita dan juga apa yang bisa kita lakukan. Bukan hanya, saya setuju karena kita dalam konteks gitu ya, dalam konteks orang Indonesia, dalam konteks sebagai anggota tubuh Kristus yang dimana perlu berdampak dan melihat. Karena kalau melihatnya yang penting saya senang, ya akhirnya kita bukan menjadi saksi yang efektif. Terima kasih sekali Pak, karena kalau bicara tentang konteks, mungkin sedikit sharing begitu ya Pak, karena beberapa waktu lalu tuh agak sedikit dihebohkan di dunia pergerejaan gitu, karena ini pertentangannya mungkin karena tadi Pak Daniel sampaikan tentang konteks gitu ya, yang kita antara betul boleh, tapi apakah kita mempertimbangkan jadi batu sandungan atau tidak gitu ya. Karena beberapa waktu lalu ada kehebohan yang tadi, yaitu gereja mengundang disc jockey Pak DJ untuk ada di situ. Jadi gerejanya, wah dalam tanda kutip mengundang banyak orang sehingga orang mendapat kesenangan. Itu mungkin bisa nanti Pak Daniel juga mention hal itu, karena memang ada pertentangan dan banyak orang yang sebenarnya tidak banyak yang tidak setuju gitu, tapi ada orang-orang yang mungkin saya nggak tahu apakah datang atau melihatnya yang penting hati begitu ya, beribadah pada Tuhan sehingga mengabaikan konteks. Tapi pertanyaannya Pak, kalau misalnya kan kalau dalam kehidupan kekristenan ada istilah asketisme, tetapi juga ekstrim, yang satu adalah hedonisme. Nah, bagaimana seseorang itu, kalau tadi ya kita perlu filternya gitu ya Pak, bagaimana membangunnya Pak, membangun gaya hidup yang sehat secara jasmani dan rohani tanpa jatuh kepada ekstrim-ekstrim itu Pak. Baik, ini pertanyaan yang menarik karena ini fenomena yang ada di gereja kita, gereja urban, gereja dengan segala macam perubahannya. Tentu ada gereja yang cepat berubah, ada juga gereja yang sedikit lambat berubah, dan seterusnya, ya, sehingga memang penampilan dalam gereja, penampilan orang jemaat, penampilan hamba Tuhan yang melayani kadang-kadang menjadi diskusi yang hangat yang terus berkepanjangan dari waktu ke waktu dalam konteks tertentu dan seterusnya. Saya rasa memang benar Pak, kita harus memeriksa keadaan gereja lokal masing-masing, bagaimana konteksnya, konteks mayoritasnya, dan tidak pernah menjadi batu sandungan,
dan juga konteks internal banyaknya masih orang tua dan sebagainya. Jadi kita harus berhikmat dan bijaksana melihat dan menggunakan outfit atau pakaian atau dress code yang kita pakai. Jangan sampai menimbulkan kontroversi, sehingga prinsip Alkitabnya jelas, kita menjaga segala sesuatunya untuk menyenangkan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Nah, hal berikutnya yang Bung angkat itu adalah soal bagaimana kita membangun sesuatu yang tidak jatuh kepada ekstrim, baik menolak semua kesenangan atau menikmati semua kesenangan. Saya rasa saya menganut pandangan bahwa Tuhan itu menciptakan sesuatunya itu indah. Univers itu indah. Alam semesta ciptaan itu indah. Dan kita harus menikmatinya. Dan Tuhan mengizinkan kita untuk berhenti untuk menikmati. Bahkan kita harus juga memiliki konsep keseimbangan hidup antara bekerja, beristirahat, menikmati, dan semuanya. Jadi tidak ada istilahnya kita hanya serius bekerja, tapi kita juga ada itu. Dalam perjanjian lama pun ada tari-tarian, ada musik, dan sebagainya. Namun, setiap kesenangan itu harus kita pakai filter itu tadi. Filter inilah yang kita diskusikan bersama dalam kehidupan anak muda, daripada kita menekankan hal-hal yang legalistik kepada anak muda kita diskusikan. Saya selalu ketika ada anak muda yang men-challenge tradisi-tradisi, misalnya tidak boleh merokok, tidak boleh minuman keras, daripada kita langsung counter, memang begitu, tidak boleh. Nanti anak Tuhan nggak boleh. Nanti masuk neraka. Daripada gitu kita diskusi. Ayo kita diskusikan. Kita bersama-sama mempercakapkannya. Karena ingat, 6 hari, 6 kali 24 jam, media sosial, dengan segala kenikmatan dan kesenangannya, memberikan worldview yang sangat kuat. Tubuhku adalah milikku. Tubuhku adalah pilihanku. Apapun yang aku lakukan adalah pilihanku. Otoritas ada pada diriku. Kalau hari Minggu tiba-tiba dia dengar yang lain, wah itu dia tiba-tiba seperti goncang anak-anak muda kita. Nah, supaya dia tidak kita tidak ekstrem kanan dan kiri, maka kita bimbing dia. Kita tuntun dia, ajak dia berdiskusi. Mungkin berat, dia akan kritis bertanya. Tetapi kita dengan segala keterbatasan kita, gap pemahaman kita, karena mereka kadang-kadang lebih pintar dari kita dalam ini, tapi kita minta Roh Kudus menolong kita, sehingga mereka sadar bahwa tubuh mereka adalah hanya instrumen Tuhan untuk kemuliaannya. Saya rasa begitu, Bung, daripada kita menghajarnya, mengatakan ini tradisi kita, ini ajaran kita, bahkan mengatasnamakan Tuhan, akhirnya dia menjadi trauma dengan kekristenan, kita berdiskusi tentang itu. Seperti itu, Bung. Baik, setuju sekali Pak Daniel, karena ini ajak berdiskusi itu bukan sesuatu yang mudah, karena kalau melarang itu memang terasa orang menunduk gitu ya, tapi kan ada sesuatu yang jadi pemberontakan tersendiri gitu ya dalam diamnya. Jadi memang mengajak diskusi itu memang berat, butuh waktu, butuh tenaga, pikiran, kesabaran. Orang mungkin kalau diajak diskusi seolah-olah malah menentang, tapi kan memang kita rasanya juga mungkin perlu membangun gereja yang sehat dalam konteks mendengar dan juga berdiskusi dengan baik. Jadi merayakan perbedaan, merayakan ketidaksamaan itu memang sesuatu yang kadang-kadang tidak rapi begitu ya. Jadi kayak kalau anak kecil misalnya dilarang stop, dia berhenti, itu kayaknya kita puas, tapi ternyata memupuk segala sesuatu yang nanti pada waktunya pemberontakan terjadi, dan itu jauh lebih gawat dalam tanda kutip. Nah, karena memang fenomenanya Pak, kan saya nggak tahu nih dalam kacamata atau sudut pandang Pak Daniel sendiri melihat banyaknya perubahan teknologi yang semakin gila-gilaan lah berkembangnya, luar biasa cepat dan sebagainya. Kita juga bisa ketinggalan kalau misalnya
dan tidak memahami itu semua, dan bahkan saya yang masih generasi dalam tanda kutip masih dekat dengan anak-anak muda yang ini juga banyak ketinggalan. Nah, kan sekarang misalnya ada era yang rasanya apakah Pak Adannya melihat ada kecenderungan dan bagaimana nih Pak fenomena ketika orang tua atau ya dalam tanda kutip orang yang berpikir yang di zaman dulu itu bahwa anak muda sekarang itu lebih seperti mengikuti dunia ya, media sosialnya, main game online-nya lebih banyak daripada belajarnya begitu ya. Fashionnya itu lebih gila-gilaan daripada yang dulu sederhana, yang kayaknya kalau orang zaman dulu ya bicara tentang berdasar Alkitab, hidup itu ya sederhana, berpakaian sederhana, tapi zaman sekarang berbeda, sehingga ada gap tuh Pak, ada sesuatu yang bersifat menghakimi, tapi yang satu generasi yang lebih milenial atau gen alpha itu merasa ini kuno dan sebagainya, orang tua mana tahu dan sebagainya. Nah, ini kan perlu perlu ada gap itu perlu dijembatani Pak. Kira-kira apa yang bisa Pak, mungkin dalam pengalaman Pak Daniel melayani, bagaimana pasti berdiskusi tetapi juga gap itu terus kayak ini kok, supaya kita juga sebagai orang muda mempertimbangkan ulang bahwa tubuh kita adalah bait Allah, tetapi juga dengan cara yang elegan dan bisa diterima begitu Pak. Baik, terima kasih Bung dalam mengangkat masalah, memang itu realita. Saya setuju sekali itu realita. Maka yang pertama adalah kita generasi yang lebih senior, lebih tua di gereja, umumnya kita harus menyadari adanya peperangan dalam hal gaya hidup atau worldview atau cara berpikirnya. Karena anak muda, seperti yang saya katakan tadi, gadget, media sosial yang dia akses bukan hanya tontonan, tetapi ada value di situ, ada nilai, ada keyakinan yang terbentuk di situ. Disitulah orang tua yang pertama-tama harus menyadari bahwa apa yang dia akses, apa yang dia tonton, apa yang dia lakukan, misalnya bermain games dan semuanya ada nilai-nilai, ada values, ada keyakinan di situ yang terbentuk di kehidupan anak muda. Sehingga saya membawa kita, setelah kita memiliki kesadaran, yang kedua yang kita ubah adalah bukan perilakunya, tetapi nilai-nilai yang kita hadapkan dulu. Value-nya yang kita ubah dulu. Keyakinannya kita ubah dulu. Jadi daripada kita menghajar pakaiannya, daripada kita menghakimi gaya hidup dia bermain dan sebagainya, maka kita mengajar value-nya, nilai-nilainya. Lalu yang ketiga, gereja wajib membuat kegiatan-kegiatan positif. Saya selalu mengatakan retret setiap tahun itu penting untuk remaja, tapi kegiatan-kegiatan kemanusiaan, kegiatan-kegiatan yang sifatnya dengan tubuh atau pertandingan futsal atau apapun dengan komunitas adalah bentuk hal yang perlu kita bangun untuk melepaskan dari kebiasaan-kebiasaan aktif yang mungkin akan merusak dia. Jadi kita membangun kegiatan-kegiatan fisik, kegiatan aktivitas di dalam kehidupan gereja bagi anak muda. Makanya Bung, kalau kita lihat gereja-gereja di Amerika sekarang sudah berbentuk lapangan, ada basketnya, ada futsalnya, ada macam-macamnya, ada ngopinya, ada semua. Jadi dibuat seperti aktivitas, sehingga bukan hanya sekedar duduk sanktuari beribadah mendengar, tapi tubuh ini diaktifkan untuk hal-hal yang positif. Saya rasa itu jawaban saya, Bu. Wah, setuju. Terima kasih Pak, juga menginspirasi ya, karena penekanannya juga kita tidak boleh mengabaikan jasmani kita supaya tadi keseimbangan ya Pak. Dan setelah ini jadi inspirasi, tetapi juga bisa jadi kajian atau pemikiran untuk visi gereja ke depan, bagaimana mengembangkan
untuk kerajaan Allah begitu ya, karena supaya juga tetap relevan dengan dunia, tetapi dari sisi yang pasti dimengerti. Nah, terima kasih Pak Daniel buat kesempatan malam hari ini untuk belajar firman Tuhan dan juga diskusi kita memberkati. Saya persilakan kalau mungkin ada closing statement dari Pendeta Daniel dan juga menolong kita untuk dalam doa Pak. Baik, terima kasih. Jadi tubuh kita secara teologis adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Maka ketika ada pertanyaan, bolehkah kita bersenang-senang? Tuhan menciptakan keindahan. Dunia harus kita nikmati dan kita juga boleh bersenang-senang sebagai anak Tuhan. Tetapi ada filternya. Filternya adalah kita sadar bahwa tubuh ini bait Allah, bukan milik kita sendiri. Maka pilihan itu adalah pilihan yang tidak pernah bertentangan dengan Tuhan. Kita jadikan alat tubuh kita alat instrumen Tuhan. Dengan menjaganya, kesehatannya, dan melakukan aktivitas-aktivitas yang membuat semua hidup kita menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Dan Tuhan kiranya menyertai dan memelihara kita dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan berkatilah kami, lindungi kami, jaga kami, biarlah kami belajar teologi tubuh, karena kami berhadapan dengan situasi yang tidak mudah, dengan nilai-nilai yang begitu banyak masuk tentang tubuh yang adalah bait Allah itu telah didistorsi, didivert, diarahkan ke tempat lain. Tuhan jadikan kami alat-Mu untuk mengingat kembali tubuh kami adalah bait Allah dan biarlah kami selalu menyenangkan dan memuliakan Allah. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Amin. Terima kasih Pak, Tuhan berkati juga pelayanannya. Terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah bergabung dengan kami. Saya Feby dan Pendeta Daniel serta kerabat yang melayani di balik layar kami undur diri. Tuhan berkati kita semua. Amin. Terima kasih Pak.